Selamat pagi teman-teman. Mari kita mencoba untuk belajar bagaimana memperbaiki shower alat penghangat ini supaya alat penghangat ini bisa berjalan normal. Itu ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Di antaranya jangan lupa di saat kita memasang air yang harus kita masukkan pertama adalah air dari apa itu namanya, dari alat ini adalah pompa air. Kita salurkan ini adalah bagian pompa air, kita ambilkan dari kamar mandi. Dari sana, dari kamar mandi kita ambil, boleh dari tempat air yang mana kita mau pengen ambil. Ini adalah bagian selang pipa yang masuk ke intake waternya. Intake water di sini, di bawah ini. Kalau yang di atas sana adalah bagian yang keluar. Jangan lupa yang paling penting dalam membuat saluran air masuk ke pompa air ini harus betul-betul pakem supaya airnya bisa diangkat dengan mudah. Kalau sedikit saja bocor, maka kesulitannya adalah pada pengambilan air yang nggak bisa keluar-keluar. Sampai di sini, maka jalur pertama yang harus kita lihat pada water heat ini, hot water ini, supaya kita masuknya adalah ke alat yang pertama kali masuk, yaitu bagian yang kanan ini. Kita masukkan, ini adalah bagian airnya. Air kita masukkan di sini. Kemudian setelah air masuk, maka akan melalui yang namanya ventilasi air di sini ya. Ini namanya selang-selang air. Di sini adalah bagian selang air yang berputar memutari seluruh bagian atas pemanas. Ini adalah bagian dari bagian dari gas yang keluar. Jadi ini gas ini dibagi menjadi beberapa lubang-lubang kecil merata sampai ke dalam sana. Kemudian ini adalah bagian pemantik apinya. Di saat kita masukkan ini bagian dari saklar ini ke stop kontak seperti ini sini, maka yang pertama kali akan ada indikator adalah menyalanya bagian indikator saluran strom. Kalau sudah menyala seperti ini indikator, berarti jalur yang ada di dalam heat water ini sudah bisa dipakai. Yang pertama kali kalau di sini indikator nggak bisa nyala, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu banyak yang kadang kalau lama tidak dipakai, bagian yang di sini adalah putus sama seperti ini tadi. Jadi saya perbaiki karena telah putus dimakan tikus, sudah hampir 1 tahun tidak dilihat, ternyata rumah tikus akhirnya merusak pada elemen ini. Ini adalah bagian dari sentral CPU-nya daripada shower ini. Ini adalah bagian gas. Lah gas itu ngambilnya, kita ambil dari sini selang gas. Kita masukkan yang paling sebelah kiri sini. Ini selang gasnya. Ini bagian lurus pada gas ini adalah bagian setelan untuk supaya air itu bisa apinya bisa dibesarkan dan dikecilnya. Kalau ini adalah sentral air pusat, ini sentral api, jadi ini bisa diperbesar lewat sini, ini pembesaran api di sini ya. Kemudian kalau yang sini ini pengaturan air, lurusnya air, maka di atasnya ini adalah pengaturan air. Kalau yang ini adalah saklar ya, saklar untuk menunjukkan bahwa indikator ini sudah nyala atau belum. Ini juga pemantiknya ada 3, 1, 2, 3 pemantik apinya. Mungkin yang bagian terpenting itu adalah itu, sama ini adalah kipasnya. Ini adalah kipas ini. Begitu api yang ada dari sini, api yang ada di daerah sini itu memanas, maka kita perlu pembuangan apinya dibuang melalui sini ya. Ini ada namanya kayak pipa ke atas, itu tujuannya untuk membuang gas yang ada di dalam sini. Ini adalah air mengalir yang awalnya dingin, kemudian kena api yang keluar, kemudian sampai ke atas, kita keluarkan melalui sini,
bagian namanya hot water outlet. Ini hot water outlet. Maka kita masukkan ini ya, bagian dari showernya yang ada di dalam kamar mandi, kita masukkan ini bagian yang air yang keluar. Nah, ini adalah bagian air yang kita keluarkan. Nah, mungkin itu yang bisa saya mungkin bisa perkenalkan. Ini adalah yang pertama, air masuk, ini air keluar. Air masuk melalui pipa ini, sini mutar, kemudian dibakar oleh gas, oleh api, maka air yang ada di sini hangat. Setelah hangat, air ditekan keluar, jadilah air yang sudah menjadi hangat sehingga kita pakai untuk mandi. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari kondisi awal apa yang ada di dalam mesin penghangat itu sebetulnya terdiri dari apa. Ya, ini semua adalah bagaimana kita hanya bermodalkan keberanian untuk membongkar, karena zaman sekarang tidak usah takut mau bongkar, mau masang, kita sudah bisa menggunakan via internet yang kita bisa buka kembali dan kita pelajari lagi untuk meyakinkan apakah kita ini benar atau mungkin salah dalam mengoperasikan sesuatu, biar enggak terjadi konsleting atau salah dalam menyusun atau memperbaikinya. Jadi bisa tambah lebih mahal. Alhamdulillah hari ini sudah saya perbaiki sendiri tanpa harus minta bantuan teknisi, sehingga sudah bisa dijalankan dengan teknik belajar mandiri. Anak-anak atau teman-temanku semua yang mungkin ingin mempelajarinya dan ingin memperbaikinya, inilah sebagian kecil ilmu yang mungkin bisa dipakai. Terima kasih, kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.